Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan pada kesempatan kali ini mari bersama-sama kita merenung, melakukan refleksi dan melakukan evaluasi diri. Kita perlu menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia bukan Mekah, bukan juga Madinah. Negara dengan jumlah orang Islam terbanyak nomor 1 di dunia adalah Indonesia. Tapi sayangnya, berdasarkan hasil tes literasi dan numerasi di seluruh dunia yang biasa dikenal dengan tes PISA, Indonesia menjadi salah satu negara yang skor literasi dan numerasinya paling jeblok. Artinya, Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, kebanyakan muslim Indonesia kemampuan membaca dan berhitungnya jeblok. Padahal umat Islam seharusnya menjadi umat yang paling rajin membaca. Karena perintah pertama dalam agama Islam adalah Iqra, yaitu bacalah. Jadi pertanyaannya, di mana masalah utamanya? Untuk menemukan jawabannya, mari kita lihat sejarah umat Islam pada masa lalu. Kondisi umat Islam pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi berbanding terbalik dengan kondisi umat Islam pada masa sekarang. Zaman dulu ketika umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad ataupun para sahabat Nabi, kota atau negara dengan penduduk mayoritas Islam selalu menjadi pusat peradaban dunia. Selalu menjadi kota paling maju di dunia, mengalahkan negara-negara maju di Eropa ataupun negara-negara maju lainnya. Hal seperti ini terjadi berulang kali selama ratusan tahun. Dan sebenarnya ini bukan kebetulan. Allah sendiri pernah menyampaikan dalam surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah berfirman, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jadi predikat umat terbaik ini benar-benar terwujud pada masa Rasulullah dan masa para sahabat. Mereka ini menjadi umat terbaik bukan hanya dalam akhlak, tapi juga dalam ilmu pengetahuan. Lalu pertanyaannya, kenapa Indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas muslim terbanyak di dunia, bahkan jumlah orang Islam Indonesia yang ada hari ini lebih banyak daripada jumlah orang Islam pada masa Nabi Muhammad maupun pada masa para sahabat? Kenapa penduduk muslim sebesar ini tidak bisa menjadikan Indonesia menjadi negara paling maju di dunia? Ini artinya ada yang salah dengan umat Islam di Indonesia. Karena kalau umat Islam Indonesia benar-benar mengikuti jejaknya Nabi Muhammad ataupun para sahabat Nabi, pasti negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah orang Islam akan menjadi negara paling maju di dunia. Kenapa hal itu tidak terjadi? Kenapa umat Islam Indonesia maupun negara Indonesia tidak menjadi negara paling maju di dunia? Padahal Al-Quran dan hadis yang ada di Indonesia sama dengan Al-Quran dan hadis yang ada pada zaman Nabi Muhammad maupun zaman para sahabat Nabi.
Padahal dulu Nabi Muhammad hanya butuh 10 tahun untuk menjadikan kota Madinah, sehingga kota Madinah itu menjadi pusat peradaban di Arab. Pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama berpikir, melakukan evaluasi dan refleksi. Kita telusuri lebih dalam kenapa setelah ratusan tahun Indonesia memiliki penduduk mayoritas Islam, tetapi justru kemampuan membaca dan berhitungnya malah jeblok. Jika kita bandingkan umat Islam Indonesia hari ini dengan umat Islam pada zaman Nabi Muhammad maupun para sahabat Nabi, maka perbedaan yang sangat terlihat ada pada semangat belajarnya. Bayangkan, pada zaman Nabi Muhammad, saking semangatnya Nabi Muhammad dan juga para sahabat untuk belajar, bahkan Nabi Muhammad dan para sahabat belajar membaca dari orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang menyembah berhala. Dan mereka tidak masalah dengan hal itu. Nabi Muhammad juga tidak pernah mempermasalahkan ketika umat Islam belajar membaca dari orang-orang yang menyembah berhala. Mengapa Rasulullah sangat serius tentang masalah belajar ini? Karena Rasulullah tahu bahwa menuntut ilmu hukumnya adalah fardu ain atau wajib. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Karena belajar adalah kewajiban, maka tidak ada alasan untuk berhenti belajar. Tidak ada alasan untuk membatasi diri dari siapa kita belajar. Dan tidak ada alasan untuk merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita miliki. Perlu kita ketahui juga bahwa hal ini bukan cuma terjadi pada masa Nabi Muhammad. Pada zaman para sahabat Nabi, banyak umat Islam yang belajar kepada orang-orang non-muslim. Bahkan pada saat umat Islam menjadi umat paling maju di dunia, yang waktu itu pusatnya ada di negara Spanyol, dengan perpustakaan yang paling besar di dunia bernama Perpustakaan Cordoba. Banyak sekali umat Islam yang bekerja sama dengan orang Kristen maupun orang Yahudi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada saat itu ada ribuan buku dari Yunani, buku dari Romawi, dan berbagai negara lain yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dipelajari bersama-sama dengan orang-orang dari agama lain. Itulah sebabnya kenapa peradaban Islam pada masa itu menjadi peradaban paling maju di dunia. Bahkan seluruh negara di dunia belajar kepada orang-orang Islam. Sangat banyak buku berbahasa Arab membahas matematika, kimia, fisika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya, yang mana buku bahasa Arab itu dipelajari oleh orang-orang Eropa dan orang-orang di seluruh dunia, bukan buku bahasa Inggris. Maka kalau kita hidup di zaman itu, kemudian ada orang yang bertanya kepada kita, siapa orang yang paling jago di dunia ilmu matematika? Maka jawabannya adalah ilmuwan muslim. Jika ada orang yang bertanya kepada kita, siapa orang yang paling jago ilmu kedokteran? Maka jawabannya adalah ilmuwan muslim. Jika ada orang yang bertanya kepada kita, siapa orang yang paling jago ilmu fisika atau kimia? Maka jawabannya adalah orang muslim. Dan sekarang, hari ini mari bersama-sama kita ingat, kalau hari ini ada orang yang bertanya kepada kita, siapa ilmuwan yang paling jago matematika? Maka kemungkinan jawabannya adalah orang Cina yang bukan beragama Islam. Kalau hari ini ada orang yang bertanya, siapa ilmuwan yang paling jago ilmu komputer? Maka kemungkinan jawabannya adalah orang Amerika yang juga bukan orang Islam. Dari sini kita bisa pahami bahwa apa yang menjadi fokus umat Islam hari ini sangat berbeda dengan apa yang difokuskan oleh umat Islam pada masa Nabi Muhammad dan pada masa para sahabat Nabi. Perbedaan fokus inilah yang menjadi akar dari seluruh permasalahan yang kita hadapi hari ini, khususnya di Indonesia. Pada masa Nabi Muhammad maupun pada masa para sahabat Nabi, banyak orang yang tidak pernah berhenti belajar kecuali kalau mereka sudah mati. Ini sangat berbeda dengan umat Islam di Indonesia hari ini. Kita bisa lihat teman-teman kita, banyak orang-orang di sekitar kita
yang berhenti belajar setelah lulus sekolah. Bahkan banyak anak sekolah yang tidak belajar padahal nilainya jeblok dan tidak berkembang selama bertahun-tahun. Banyak siswa muslim hari ini yang merasa biasa saja walaupun dirinya bodoh. Banyak orang yang merasa nyaman hidup dengan kebodohan. Padahal jelas dalam agama Islam, wahyu pertama dalam agama Islam adalah perintah untuk membaca. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad bukan perintah sholat, bukan juga perintah puasa, dan bukan perintah zakat, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah perintah pertamanya, yaitu bacalah. Ini adalah perintah pertama yang harus kita lakukan seumur hidup kita, untuk terus membaca. Nabi Muhammad baru mendapat perintah sholat setelah 10 tahun menjadi nabi. Nabi Muhammad baru dapat perintah puasa bahkan setelah 15 tahun menjadi nabi. Tapi perintah pertamanya adalah Iqra, bacalah. Jadi membaca dan belajar itu adalah hal yang sangat penting dalam agama Islam. Karena dalam agama Islam perintah pertamanya justru adalah Iqra, bukan solu, bukan sholat. Bagi umat Islam seharusnya tidak ada hari libur untuk belajar. Karena hukum bagi umat Islam, belajar itu hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya adalah wajib bagi setiap orang, sama seperti sholat. Tidak ada hari libur untuk sholat, maka tidak ada hari libur untuk belajar. Oleh sebab itu, setiap hari kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, sudah belajar apa kita hari ini? Sudah membaca apa kita hari ini? Apa pengetahuan baru yang sudah dipelajari oleh kita hari ini? Dan kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, maka Allah menjamin imbalan terbaik, yaitu adalah surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Bahkan Allah menjamin orang yang berilmu dan beriman derajatnya akan lebih tinggi daripada orang-orang lainnya di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Janji Allah ini terbukti nyata jika kita melihat umat Islam di zaman Nabi Muhammad maupun di zaman Rasulullah. Pada saat itu umat Islam menjadi umat paling maju di dunia, mengalahkan semua umat yang lain yang hari ini kita lihat menjadi umat paling maju. Itu adalah janji Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Maka jika kita ingin menjadi umat terdepan, ingin negara Indonesia yang paling maju di dunia, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Seberapa besar semangat kita untuk terus belajar setiap hari. Maka jika semangat kita besar, sebesar itu pula kemajuan yang akan kita raih. Sebagaimana yang sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Dan kalau kita jadi negara maju, tidak akan ada lagi orang Islam yang miskin. Tidak akan ada lagi orang Islam yang kesusahan untuk sekolah. Tidak akan ada lagi orang Islam yang sakit dan susah untuk berobat. Dan tidak akan ada lagi orang Islam yang kesulitan untuk mencari makan ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka kita harus menjadi umat Islam yang paling maju di dunia, menjadi negara yang paling maju di dunia, sehingga kita bisa mengalahkan Singapura, mengalahkan Amerika maupun mengalahkan Cina. Sehingga umat Islam Indonesia menjadi umat yang paling sejahtera di dunia. Itulah yang telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad maupun para sahabat di zaman dulu. Sekarang semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Mari kita perjuangkan bersama. Mudah-mudahan Indonesia benar-benar menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum
innahu huwal ghafurur rahim.